Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu keempat ya bulan April 2026. Oke, buat para Aquarius kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal di sini, caranya juga gampang banget ya. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Kalau gitu langsung aja buat para Aquarius, di kartu yang pertama ada The Sun. Aku lihat kalau untuk di minggu keempat April ini ada yang namanya hal-hal yang positif yang akan bikin kamu tuh jadi happy. Semuanya tuh seolah-olah berjalan dengan membahagiakan, menyenangkan gitu ya. Bahkan ada hal-hal yang seharusnya gagal nggak jadi gagal, terselamatkan di sini ya. Padahal kamu udah takut banget kalau sesuatu ini gagal, kayak ini aku pasti sedih banget, tapi ternyata masih terselamatkan. Tuhan itu masih kasih kamu kesempatan gitu ya untuk memperbaiki sesuatu biar nggak gagal. Oke, cuma terkadang soal pengeluaran kali ya. Oke, aku nggak tahu, bukan nggak tahu sih, lebih tepatnya gini, belum lihat kartu ke bawah. Nah ini karena udah kelihatan ada King of Pentacles ya, bahwa di minggu keempat ini soal kondisi keuangan sih bagus ya buat Aquarius, stabil gitu. Sehingga terkadang ada para Aqua ini yang cukup terlena untuk melakukan pengeluaran yang cukup besar. Contoh, beli barang yang mahal, beli sesuatu yang mahal seperti itu ya. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat ada hal-hal yang apa ya, aku bilangnya secara perasaan terkadang kamu merasa cukup ketergantungan kepada sesuatu. Kalau nggak ada nih orang atau nggak ada ini barang hiburan ini, kamu akan merasa sepi sendiri. Zaman sekarang apa sih? Contoh nggak ada gadget, atau contoh aku kalau nggak liburan, nggak jalan-jalan dalam 1 kali sebulan, maka aku bosen gitu ya. Aku merasa sepi, aku butuh jalan kemana kek, minimal ke mall seminggu sekali gitu. Jadi ada hal-hal yang bikin kamu ketergantungan ya. Kalau nggak tuh kamu akan ngerasa sepi banget hidupmu gitu. Oke. Makanya di sini ada pengeluaran yang berlebih ya, pengeluaran yang agak sedikit over ya. Karena memang ada satu kebutuhan mungkin untuk kamu biar tidak merasa kesepian ya kak. Aku seminggu sekali wajib main time zone ya, atau aku wajib healing gitu, kemana kek gitu ya. Atau aku seminggu sekali wajib aku nonton kak ya. Aku wajib banget ke bioskop biar ada perasaan yang berbeda gitu ya. Mungkin kalau bagi yang para introvert ya nyamannya di rumah. Tapi kalau bagi Aquarius yang memang hobinya berjalan ya, ekstrovert, dia suka dengan keramaian, maka ya ini pengeluaran yang besar ini bisa terjadi gitu di minggu keempat ini. Aku butuh jajan-jajan kak 1 kali seminggu, cari makanan yang enak gitu, makanan-makanan yang enak, yang lucu-lucu gitu ya, yang imut-imut, yang kalau dimakan hatiku senang gitu ya, karena dia lucu, imut. Masuk ke mulutku. Apa sih makanan yang imut? Mochi kali ya, mochi lucu-lucu ya, mochi gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Aqua, memang terkadang meskipun kamu happy ya kak, happy dalam artian yang kamu bisa memandang kehidupan kamu secara positif gitu ya, kayak nggak mudah menyerah, nggak mudah apa ya, dalam hidup tuh nggak yang mudah putus asa, tapi tetap aja ada hal-hal yang akan ngedistract kamu. Jadi sebenarnya memang positif. Kehidupan kamu tuh yang bikin kamu happy itu karena berjalan positif. Banyak hal-hal yang berjalan lurus gitu. Cuma nggak semuanya juga mulus. Jalan yang lurus belum tentu mulus juga teman-teman ya. Terkadang kan ada aja lah yang di sini mungkin lagi dipetak-petakin mau diganti tuh aspalnya, kan gaya ngaspal di Indonesia kan gitu yang sering aku lihat ya. Dipetakin aja bagian jelek, di situ aja yang diaspalin. Aturan kan semuanya ya biar bagus ya. Jadi kan aspalnya nggak belang-belang, nggak tinggi sebelah gitu. Kalau kamu di sini memang hidupmu pun begitu ya. Kadang ada junglangan-junglangannya gitu ya. Aku melihat ada aja hal-hal yang ngedistract kamu gitu ya.
Dan beberapa dari kamu juga terkadang masih tertahan dengan yang namanya masa lalu ya. Soal apa tuh Kak? Mungkin soal kejadian-kejadian di masa lalu ya. Orang-orang di masa lalu yang masih menahan kamu di sini, yang membuat hati kamu tuh tertawan. Bukan mereka yang menahan kamu, tapi hatimu sendiri yang terkadang agak agak berat gitu ya, untuk bisa melupakan masa lalu dengan segala rintanganmu lah gitu ya. Makanya ke distract, terganggu, kayak nih masih tertahan aku sama masa lalu Kak. Apakah traumanya ya, apakah di sini move on yang sulit, healingnya yang sulit gitu ya. Karena yang aku lihat kalau nggak diselesaikan yang berkaitan dengan masa lalu ini, mengganggu ini, kamu akan bisa yang seharusnya jadi happy banget ya, kamu tuh bisa juga kayak orang yang capek, lelah, kayak ngurusin masa lalu lagi Kak. Masa lalu lagi males banget kalau ngebahas masa lalu. Tapi terkadang selalu saja ada hal-hal berkaitan dengan masa lalu ini yang terjadi lagi di masa sekarang ya. Lelahnya nggak secara fisik juga, secara mental, secara pikiran, secara perasaan, lelah banget, capek banget ngadepinnya ya. Dan juga aku melihat ada hal-hal yang sebelumnya itu kamu kecewa dan kamu tinggalkan itu. Tapi tenang, mau segimanapun kehidupan kamu di minggu keempat ini agak riuhnya ya, tapi kondisi keuangan bagus ya, stabil, gak apa-apa Aquarius. Cuma memang akan selalu ada orang-orang toksik di sekitarannya kamu, terutama dari lingkup pertemanan kamu. Lingkup pertemanan nih yang hari-hari biasa ketemu, yang circle-circlean kamu ya, orang-orang yang memang setiap hari kamu bertemu, ini bisa bikin kamu marah di minggu keempat ini ya. Pengkhianatan, ketidakharmonisan di dalam hubungan ya. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat ada potensi bisa terjadinya perselisihan ya, antara kamu dan seseorang ya. Akibat apa? Akibat tidak bisa menahan emosi ya. Bisa itu kamu, bisa itu orang tersebut ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aquarius Kak di minggu keempat April 2026. Yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa terkadang kemenangan itu harus ada harga yang mahal gitu yang dibayar untuk suatu kemenangan, tidak murah buat digapai, sehingga harus berjuang, effort yang keras Aquarius ya. Terus kamu di sini dipesankan juga yang kedua, take action atas ide-ide yang kamu punya ya. Jangan dibiarin habis begitu saja ide-idemu. Dan ketiga kamu juga dipesankan coba ya berbicara dengan pemikiranmu sendiri ya, untuk mencari suatu solusi, karena terkadang dari dirimu juga bisa keluar solusi yang baik, karena terkadang juga masalahmu detailnya ya hanya kamulah yang tahu gitu, kalau tidak kamu ceritakan ke orang lain ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aquarius untuk ini semua di minggu ke-4 April, energi paling kuat tuh ada sesama Aquarius, Sagittarius, itu aja yang Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate, jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aquarius.